Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sport 55. Nah, tentunya senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai Anda semua tentunya di info terupdate Euro 2020. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa laga 16 besar telah usai. Nah, tentunya banyak tim-tim besar, banyak negara-negara besar yang harus pulang duluan atau artinya angkat koper begitu ya di Euro 2020 ini, dan tentunya banyak juga yang tidak menyangka ada beberapa negara-negara kuda hitam yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Nah, tentunya sebentar kita akan sedikit mengulas terkait dengan pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung di babak 16 besar, dan tentunya kita juga akan memberikan prediksi terkait dengan pertandingan yang akan berlaga di babak selanjutnya. Nah, seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah ada Bung Fahmi yang selalu menemani saya. Selamat datang Bung Fahmi. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Baik ya. Baik, Bung Fahmi, seperti biasa tentunya kita akan memberikan sedikit analisa dan prediksi ya terkait dengan pertandingan-pertandingan yang telah berlangsung di Euro 2020 ini. Dan tentunya kalau misalnya kita melihat bahwa memang sekarang sudah memasuki babak perempat final. Ya, dan kalau misalnya kita lihat banyak negara-negara unggulan ya. Banyak mungkin yang tidak mengira bahwa negara jagoannya bakal pulang secepat itu. Tapi tentunya ini namanya sepak bola, apapun bisa terjadi, dan sebentar kita akan sedikit mengulas atau menganalisa pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung di babak 16 besar. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja melihat hasil pertandingan ya yang di babak 16 besar. Di sini sudah ada beberapa pertandingan yang sudah berlangsung, dan mungkin untuk yang pertama kita akan menganalisa sedikit hasil pertandingan antara Wales dan Denmark, di mana Denmark berhasil menang cukup telak atau bahkan sangat telak ya, 4-0. Nah, terkait pertandingan ini analisa Bung Fahmi seperti apa nih? Pertandingan ini tentu cukup menarik, dan juga dugaan Denmark bisa mengalahkan tim sekelas Wales dengan pemain yang seperti diisi oleh Aaron Ramsey, Gareth Bale, tapi bisa menelan kekalahan telak ini luar biasa bagi Denmark tentunya. Dan ini sejarah, Bung, di Euro, bahwasanya ada tim yang bisa mencetak 4 gol 2 kali. 2 kali ya? Maksud saya di pertandingan sebelumnya Denmark juga mencetak 4 gol waktu melawan Rusia di matchday terakhir fase grup waktu itu. Dan di pertandingan babak 16 besar kembali Denmark mencetak 4 gol melawan Wales. Luar biasa, Bung, bagi saya ini. Oke, kalau misalnya kita sedikit melihat dari strategi yang diterapkan oleh kedua negara ya, dua tim ini, apakah memang strategi yang diterapkan oleh Denmark memang betul-betul lebih matang begitu ya dibanding dengan Wales, atau seperti apa nih menurut analisa Bung Fahmi sendiri? Denmark sudah belajar di pertandingan pertama dan kedua matchday fase grup kemarin, Bung. Terlihat bahwa perubahan strategi dan perubahan skuad atau ada pergantian di lini belakang, tengah, dan di depan, walaupun cuma satu pemain, sangat efektif. Terbukti dengan tidak berkutiknya Wales, tidak bisa berkembang permainan Wales, itu membuat Denmark lebih efektif dalam segi penyerangan dibandingkan dengan Wales mengandalkan counter attack. Terkadang tidak maksimalnya beberapa sentuhan dari Daniel James, bahkan dari Gareth Bale sendiri, Bung. Oke, baik. Berarti memang Gareth Bale tidak bisa berkutik ya. Artinya dia tidak bisa mencetak gol di babak 16 besar ini, dan tentunya ini membuat Wales harus pulang begitu ya, dan tidak bisa melanjutkan untuk di babak selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita melihat laga di mana ada Italia versus Austria ya, yang berhasil dimenangkan oleh Italia. Nah, ini skornya sangat tipis sekali, 2-1. Mungkin banyak yang tidak mengira Italia hanya bisa menang segitu, karena memang di fase grup dia sempat mencetak 3 gol ya tanpa balas, dan tentunya ini juga sedikit artinya kekhawatiran mungkin dari para pendukung Italia, tapi untungnya bisa lolos seperti itu. Nah, analisa Bung Fahmi terkait dengan pertandingan Italia versus Austria ini seperti apa? Italia dugaan harus menang lewat dari 90 menit, Bung. Di luar dugaan bahwasanya memang sengitnya babak 16 besar ini. Bahwasanya Italia tetap menurunkan skuad yang seperti di fase grup, kecuali yang matchday ketiga, karena itu sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, jadi adanya rotasi. Di babak 16 besar ini skuad utama diturunkan seperti Immobile dan Jorginho yang tetap mengawal lini tengah dari Italia. Hanya mungkin dari segi center back yang biasa dipasang Cellini, ini diganti dengan Acerbi. Di sini bisa dipastikan bahwasanya Austria tidak mau
setengah-setengah juga di babak 16 besar. Terbukti 90 menit berakhir harus adanya perpanjangan waktu. Ini membuktikan bahwasanya Austria juga ngotot ingin memenangkan laga. Tetapi dari skuad materi pemain bahkan kematangan dari Roberto Mancini dalam mengatur strategi dan terbukti Italia melewati rekor yang ada dengan 31 kemenangan tanpa kekalahan ya. Tanpa kekalahan. Oke, dan apakah rekornya itu akan bertahan? Nah, nanti kita akan lihat ya di perempat final. Oke, baik, selanjutnya kita ke laga Belanda versus Ceko. Nah, ini cukup apa ya artinya mengejutkan juga ya, karena salah satu negara besar yang dihuni oleh banyak pemain bintang harus kalah dengan Ceko. Nah, ini analisa Bung Fahmi seperti apa nih? Analisa saya, Bung, di babak pertama mungkin serangan lebih didominasi oleh Belanda. Bahkan di babak kedua pun setelah mereka tertinggal dengan skor 1-0, Belanda tetap menekan Ceko walaupun kehilangan ada center back mereka yang terpaksa harus mandi lebih dulu karena terkena kartu merah, Bung. Karena pelanggaran yang memang layak diberi kartu merah. Tetapi sejauh sebelum adanya kartu merah ini, Belanda lebih mendominasi. Tetapi tidak efektifnya serangan dan tekanan yang diberikan oleh Belanda membuat Ceko berhasil mengintercept serangan dari Belanda. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, apakah memang pengaruh dari di kartu merahnya ini salah satu pemain Belanda sehingga membuat Belanda tidak bisa memaksimalkan strategi yang sudah diatur sebelumnya oleh sang pelatih? Tentu ada perubahan strategi yang harus dilakukan. Apalagi dengan kartu merahnya center back, tentu ada pemain depan yang terpaksa harus ditarik untuk menggantikan posisi yang kosong ini, Bung. Walaupun mereka memakai formasi 5-2-3-1, tetapi di sini terlihat bahwasanya kekosongan itu terlihat sekali dengan maksimalnya pemain Ceko melakukan bola mati karena gol pertama dicetak melalui bola mati tendangan sudut, Bung. Oke, berarti memang sangat disayangkan sekali seperti itu ya. Keluarnya salah satu pemain dari Belanda dan tentunya ini sangat dimanfaatkan oleh Ceko dan bisa menang 2-0 begitu ya, dan bisa lanjut ke babak perempat final. Nah, selanjutnya kita ke laga Belgia versus Portugal. Nah, ini sangat seru juga ya, di mana memang sang juara di Euro sebelumnya itu harus angkat koper begitu ya, dan tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya karena dikalah 1-0 oleh Belgia. Nah, terkait dengan hasil ini bagaimana analisa Bung Fahmi? Analisa saya terkait Portugal dan Belgia cukup mengejutkan karena Belgia cenderung menunggu dari Portugal. Serangan dari Portugal banyak yang dilancarkan lebih dulu oleh Portugal. Saya kira bahkan Belgia yang mengambil inisiatif untuk menekan Portugal, tetapi faktanya tidak seperti itu, Bung. Dan terbukti tendangan dari luar kotak penalti dari Belgia membuat gol terjadi yang mana Thorgan Hazard sangat cerdik melihat kekosongan di lini belakang yang mana gagal dihalau oleh Rui Patricio, Bung. Oke, berarti memang sangat disayangkan sekali ya. Tapi kalau misalnya memang kita lihat Belgia memang tidak bisa dianggap remeh juga ya, karena memang dihuni oleh para pemain bintang juga, di mana ada Lukaku, Hazard dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini namanya permainan, namanya bola, kita tidak tahu siapa yang bakal menang ya. Seperti itu tadi, ada beberapa negara-negara unggulan yang ternyata harus kembali cepat begitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke laga di mana ada Kroasia versus Spanyol. Ini juga sangat menarik ya, ada 8 gol tercipta di mana Spanyol berhasil menang 5-3 atas Kroasia. Nah, terkait dengan hal ini Bung Fahmi, analisanya seperti apa? Spanyol menunjukkan bahwasanya mereka salah satu tim kandidat juara di Euro kali ini, Bung. Terbukti dengan 2 laga bisa mencetak 5 gol karena di pertandingan sebelumnya sama seperti kayak Denmark tadi, Bung. Bedanya cuma di selisih golnya saja. Yang sebelumnya mereka menang telak 5-0 lawan Slovakia, kali ini hanya 3-5 lawan tim Kroasia. Tapi di sini membuktikan bahwasanya fighting spiritnya tetap ada, Bung. Walaupun sempat disamakan di menit-menit terakhir oleh Kroasia yang membuat skor kembali imbang 3-3, tetapi di tambahan waktu Spanyol tidak mengendurkan serangan mereka. Bahkan lebih
cenderung agresif, terbukti dengan Morata yang jarang memberikan gol di Euro ini, malah mencetak gol. Di gol keempat yang membuka asa Spanyol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke, berarti memang Spanyol di sini memaksimalkan peluang, karena memang kita ketahui sendiri bahwa di fase grup dia sempat terseok-seok begitu. Betul. Dan tentunya di babak 16 besar ini dia maksimalkan dan bisa menang 5-3 begitu atas lawannya. Ya, dan tentunya juga mungkin di babak perempat final pastinya dia akan menerapkan strategi yang lebih lagi, karena lawannya pasti akan lebih hebat lagi ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita ke pertandingan di mana ada Prancis versus Swiss ya. Kalau misalnya kita lihat di sini juga cukup menegangkan ya, dan mungkin belum rezeki untuk Prancis karena sempat unggul di babak pertama, dan tentunya pada babak kedua itu juga cukup ini ya, artinya bisa mempertahankan, tetapi ternyata bisa Swiss bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya menang. Nah, komentar Anda, Bung Fahmi? Di sini terlihat namanya tim besar ataupun tim kecil ketika sudah berhadapan dengan adu penalti semua sama, Bung. Semua sama ya. Tidak ada yang bisa memberi garansi bahwasanya walaupun mereka mempunyai skuad yang bahkan dihuni oleh pemain bintang, bisa lolos dengan mudah ketika adu penalti. Terbukti dengan Perancis ini, Bung, di mana sangat disayangkan bahwasanya mereka sempat unggul lebih dulu. Bahkan unggul bukan cuma selisih 1 gol, bahkan 2 gol. 2 gol ya, 3-1 ya, betul. Di 11 menit terakhir, di 11 menit terakhir, Swiss bisa membalikkan keadaan, bahkan bisa menyamakan kedudukan. Ini luar biasa bagi Swiss. Dan tentunya juga yang sangat disayangkan di sini yang tendangannya gagal itu adalah Mbappe ya. Padahal kalau misalnya kita lihat, Mbappe ini adalah salah satu eksekutor yang artinya sudah spesialis tendangan penalti seperti itu. Tapi ini juga cukup artinya banyak juga loh komentar di luar sana yang mengatakan bahwa penjaga gawang Swiss ini maju duluan begitu sebelum ditendang oleh Mbappe. Tapi kita tidak tahu, karena tentunya pasti ada VAR juga dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya ini sangat menarik untuk kita saksikan, karena salah satu juara dunia sebelumnya harus pulang juga. Ya, artinya juara Eropa sebelumnya sudah pulang, Portugal dan juga Prancis ya. Juara dunia sebelum juga sudah pulang. Jadi entah, kita belum tahu siapa kira-kira yang bakal menjadi juara Eropa 2020 ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke Inggris dan Jerman. Ini dua raksasa sepak bola dunia yang sempat bertemu, dan tentunya Inggris berhasil menang 2-0 atas Jerman. Komentar Anda, Bung Fahmi? Inggris tentu punya ambisi khusus di Euro 2020 ini, di mana final nanti akan diselenggarakan di Wembley. Tentu Inggris punya ambisi pengen memberikan gelar ini kepada pendukung mereka di Inggris. Tetapi di sini membuktikan bahwasanya Jerman memang dihuni pemain muda dan bahkan pemain yang sudah senior di masa terakhir pensiun. Khususnya di lini depan, Bung, di mana hanya mengandalkan seorang Thomas Muller tentu kurang. Tapi Timo Werner pun tidak bisa diandalkan, karena terbukti walaupun ada pergantian pemain tetap tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Di sini terbukti bahwasanya Inggris lebih cerdik, bahkan lebih mengandalkan kecepatan, terbukti dengan beberapa serangan balik yang dapat dimaksimalkan, membuat mereka bisa mencetak gol. Bahkan gol kedua mereka lewat Harry Kane tercipta lewat serangan balik. Ini sangat merugikan tentunya bagi Jerman, di mana seharusnya mereka bisa menyamakan kedudukan, tetapi karena terlalu asik, bahkan tidak menyadari bahwasanya Inggris dihuni oleh ada beberapa pemain cepat di sektor sayap mereka, membuat mereka kecolongan dan bahkan memupus harapan mereka untuk lolos. Dan tentunya ini 2-0 ya, cukup ini juga artinya meyakinkan begitu. Dan tentunya ini juga membuat salah satu negara unggulan juga harus pulang ya, Jerman, dan tentunya memang artinya mungkin strategi yang diturunkan oleh pelatih Jerman mungkin tidak terlalu efektif, sehingga itu bisa dimaksimalkan oleh Inggris ya, sehingga bisa menang 2-0. Dan semua grup neraka, Bung, sudah pulang. Sudah pulang di fase. Ya, ini menarik juga, tapi untungnya kalau saya ini belum pulang ya. Tapi sayang
kaos yang dipakai oleh Bung Fahmi harus pulang kampung ya. Tapi tidak apa-apa lah, karena tentunya ini adalah suatu kebanggaan juga karena sempat menjadi juara Euro ya di tahun sebelumnya. Oke, baik, kita ke pertandingan terakhir di babak 16 besar, di mana di sini ada Swedia dan Ukraina yang berhasil dimenangkan oleh Ukraina 2-1. Nah, ini cukup tipis juga, Bung, ya, terkait dengan persaingan kemenangan di dua negara ini. Nah, komentar Anda, Bung, terkait dengan ini seperti apa? Ukraina bermain cerdik bagi saya, karena Andrei Shevchenko tentu lebih mengenali bagaimana pemain-pemainnya. Bahkan Ukraina unggul lebih dulu, Bung. Ya, betul. Gol Zinchenko, pemain dari Manchester City. Tapi sebelum babak pertama berakhir, Forsberg bisa menyamakan kedudukan. Malah petaka bagi Swedia lahir di babak kedua, di mana pemain mereka kembali harus melakukan pelanggaran dan kartu merah yang tidak perlu sebenarnya. Iya, betul. Dan sangat merugikan ya, merugikan timnya, dan tentunya ini membuat mereka kalah dan harus pulang seperti itu. Oke, baik. Sport lovers, tentunya tadi itu ada beberapa ya hasil pertandingan yang sudah berlangsung di babak 16 besar, dan tentunya ini kita lihat di bagian ini kita sudah melihat negara-negara mana yang berhak melaju ke babak perempat final, dan tentunya sebentar kita akan sedikit memprediksi terkait dengan pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Oke, baik, kalau misalnya kita lihat di bagiannya sendiri, di mana Belgia akan bertemu dengan Italia ya. Kalau misalnya kita lihat cukup ini juga sebenarnya sangat seru bahkan ya, karena kalau misalnya kita lihat Belgia sekarang menempati posisi pertama FIFA, dan Italia juga cukup meyakinkan karena memang di fase grup sudah memperlihatkan ketajamannya. Dan meskipun di babak 16 kemarin dia cukup terseok juga karena hanya menang 2-1 ya begitu. Tapi tentunya ini wajib kita tonton karena kedua negara ini dihuni oleh pemain-pemain yang hebat tentunya. Oke, selanjutnya ada Swiss dan Spanyol. Ya, kalau misalnya terkait dengan pertandingan Spanyol dan Swiss, mungkin lebih banyak yang menjagokan Spanyol ya. Tapi kita kembali lagi tidak bisa meremehkan semua negara ya, semua negara yang sudah maju ke perempat final ini, karena tentunya mereka sudah teruji. Ya, seperti itu Bung Fahmi. Nah, selanjutnya ada Ukraina versus Inggris. Ya, ini juga menarik juga ya. Dan kalau misalnya memang kita lihat, mungkin banyak juga yang menjagokan Inggris. Tapi tidak sedikit juga yang menjagokan Ukraina, karena dia sudah teruji ya begitu. Ya, mengalahkan Swedia di 16 besar, dan tentunya sangat wajib untuk kita nonton nanti kira-kira siapa yang bakal maju ke babak selanjutnya. Dan yang terakhir ada Ceko versus Denmark. Ya, ini juga seru ini. Karena Denmark berhasil menang 4-0. Ya, sangat telak begitu saat melawan Wales, dan Ceko juga kita tidak bisa anggap remeh karena berhasil menang 2-0 atas Belanda, ya, seperti itu. Bahkan Ceko dihuni oleh salah satu kandidat top skor, Bung. Peter Schnittger. Oke, berarti itu salah satu top skor ya, karena memang Ronaldo yang awalnya menjadi top skor harus terhenti. Ya, tidak bisa lagi seperti itu. Walaupun sekarang masih Ronaldo dengan 5 gol, tapi yang kedua ya betul. Pemain Ceko ini, Bung. Ya, pemain Ceko, dan tentunya masih ada peluang gitu untuk menambah golnya. Oke, baik, sport lovers, dan tentunya sebentar kita akan sedikit memprediksi terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung di babak perempat final, dan tentunya masih bersama juga Bung Fahmi yang akan memberikan prediksinya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.